Shalom kekasih Kristus, hari ini mungkin sedang mengalami kebimbangan dan mempertanyakan tentang apa yang sedang digumuli dalam keimanan terhadap Tuhan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari dengarkan renungan ini sampai akhir agar saudara dan kita semua dapat mengambil keputusan yang tepat dalam beriman pada Yesus yang memberi kepastian hidup kekal, yaitu surga, sebagaimana yang dicari oleh banyak orang yang mengaku dirinya orang beriman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kesempatan yang baik dan indah pada hari ini kami bersyukur kepadamu karena kami dapat menerima kesempatan untuk kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Berbicaralah Tuhan agar firman yang disampaikan menjadi satu kekuatan buat iman percaya kami. Dan melalui firman ini juga kami dapat membuat satu keputusan yang tepat. Dengan demikian kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu lewat hati kami, pikiran, dan perbuatan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, kapan seseorang beriman pada Yesus? Firman Tuhan terdapat dalam Yakobus 4 ayat 13-14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kekasih Kristus, munculnya iman yang menyelamatkan dalam Yesus adalah ketika seorang pendosa mendengarkan Injil dengan rendah hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini tertulis dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu, setiap orang berdosa harus mendengar Injil dan tanpa menunda-nunda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tertulis dalam Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dalam Ibrani 3 ayat 13 dan 15. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kekasih, iman yang sejati merupakan pengalaman yang bersifat satu kesatuan, tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian-bagian. Bukan pula bersifat proses atau bertahap, melainkan terjadi seketika, saat itu juga, dan satu kali saja pada waktu mendengarkan Injil, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 5 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Penundaan merupakan bentuk penolakan terhadap Injil, bukan merupakan proses, tetapi dari sikap ketegaran atau kekerasan hati. Ibrani pasalnya yang ketiga ayat 13 dan 15. Kekasih Kristus, ketika kita beriman pada Yesus, maka akan menghasilkan iman sejati. Dengan iman yang sejati seperti ini akan membawa kita kepada pengampunan dosa, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya padanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 39. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kekasih, iman yang sejati dalam Yesus membawa keselamatan kekal. Tertulis dalam Roma 10 ayat 9-10, dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Iman yang
sejati dalam Yesus akan merubah status kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita dalam Tuhan diberi identitas baru menjadi anak Allah. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menjadi ciptaan baru tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menjadi orang benar di dalam Kristus tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kekasih, seorang yang beriman pada Yesus juga menjadi warga kerajaan sorga, tertulis dalam Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Demikian juga dalam Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dengan kita beriman pada Yesus, kita menjadi ahli waris, tertulis dalam Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dengan beriman pada Yesus, kita menjadi kudus di hadapan Allah, tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Demikian juga tertulis dalam Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikian juga dengan kita beriman pada Yesus, kita menjadi bait Roh Kudus dan tempat tinggal Allah, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tertulis juga dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kekasih Kristus, seorang yang beriman pada Yesus yang disebut Kristen adalah seorang yang berlandaskan iman dan berdasarkan pada keesaan Allah. Sehingga agama Kristen atau kekristenan berbeda dari semua agama secara kualitatif atau berdasarkan mutu, bukan secara kuantitatif atau berdasarkan banyaknya atau jumlah. Semua agama tidak bisa terlepas dari usaha dan inisiatif atau buah pikiran manusia untuk menegakkan jasa manusia yang menandai supaya dapat diterima oleh Allah. Di dalam Kristus yang dituntut justru adalah peniadaan jasa. Kualitas kekristenan adalah kualitas penuh di dalam Kristus. Sedangkan kualitas agama-agama lain adalah kualitas dari penegakan jasa manusia sampai manusia memiliki cukup syarat untuk diterima oleh Tuhan. Dalam Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala sesuatu yang terbaik dari manusia tidak lebih bagaikan daun yang layu yang lenyap karena kejahatannya dan kemudian dilenyapkan oleh angin. Berarti jasa baik apapun yang dimungkinkan dicapai oleh manusia tidak dapat memperkenankan Allah. Jika mungkin bagi kita untuk bisa mempunyai syarat yang cukup dalam memperkenankan Allah, lalu untuk apa Kristus harus mati di atas kayu salib? Jika manusia bisa menumpukan jasa perbuatan baik untuk bisa memperkenankan Allah, maka kita tidak perlu lagi beriman pada Yesus Kristus. Tidak ada suatu jasa, kebaikan, atau perbuatan baik dari manusia yang dapat membuat kita memenuhi tuntutan hukum Allah dan berkenan kepadanya. Tidak ada suatu moralitas atau etika yang memadai, dan juga tidak ada amal atau sedekah kita yang bisa membuat kita cukup syarat untuk memperkenankan hati Tuhan.
Kekasih, bila firman Tuhan dalam renungan ini dengan jelas dan tegas menyampaikan tentang keselamatan dalam Yesus Kristus, pertanyaannya, kapan seseorang atau kita beriman pada Yesus? Jawabannya, sesegera mungkin. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami dapat memberikan keputusan sesegera mungkin ketika kami mendengarkan kebenaran tentang Yesus Kristus menjadi pribadi yang sentral di dalam keimanan. Maka dari itu Tuhan, kami undang kembali Engkau untuk terus bertahta dalam kehidupan kami. Ketika kami belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, kami mau mengundang Tuhan Yesus Kristus untuk menduduki hati dan pikiran kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang disampaikan pada hari ini. Mari Tuhan, teruslah bertahta dalam hati dan pikiran kami. Arahkan kehidupan kami agar kami semakin hari semakin berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.